Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan tentang standar intelektual dalam berpikir kritis. Oke, berikut adalah anggota kelompok kami. Ada Natasha Angel, ada Jihan Putri Natania, ada Patricia Metasari, dan juga Madeline Margareta. Nah, mengapa penting untuk mengetahui terlebih dahulu nih standar intelektual dalam berpikir kritis? Yang pertama adalah standar ini dapat menjadi dasar bagi kita semua untuk membuat penalaran yang jauh lebih baik. Yang kedua adalah untuk mengukur kemampuan berpikir kritis seorang individu. Ketika kita sudah memiliki pedoman atau standar-standar tertentu, maka kita kemudian baru bisa menilai nih, apakah kemampuan berpikir kritis seorang individu ini sudah baik atau ada hal-hal yang masih kurang dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kelompok akan membahas 9 standar intelektual yang dikemukakan oleh Paul dan Elder pada tahun 2013. Nah, standar yang pertama adalah kejelasan atau clarity. Nah, kejelasan merupakan standar pertama untuk dapat berpikir kritis. Maksud dari kejelasan ini sendiri adalah bahwa ketika menyampaikan baik itu pernyataan, statement, ataupun pertanyaan, question, maka hal itu harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Mengapa demikian? Karena dengan menjelaskan sesuatu secara jelas, maka hal itu dapat membantu kita untuk memahami suatu hal. Sehingga ketika kita sudah paham akan suatu hal tersebut, maka kita baru bisa menilai apakah suatu hal itu benar atau tidak, maupun relevan atau tidak. Standar yang kedua ada standar ketepatan atau accuracy. Nah, di sini manusia itu cenderung menjelaskan suatu hal berdasarkan kepentingan mereka saja. Jadi, informasi yang biasanya kita dapatkan bisa saja itu semua bersifat subjektif, karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan sudah disesuaikan oleh individu yang menyampaikan informasi tersebut. Sebagai contoh nih, pasti teman-teman di sini mungkin sering datang ke pusat perbelanjaan. Di sana terkadang dituliskan diskon 50%. Nah, sebenarnya kita tidak tahu apakah statement diskon 50% itu adalah statement yang tepat. Karena kita tidak tahu apakah diskon 50% itu dari harga aslinya atau diskon 50% setelah harga asli dinaikkan 50% juga. Nah, oleh karena itu, standar ketepatan menjadi sebuah hal yang penting. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan dua jenis pernyataan umum yang tidak tepat. Yang pertama adalah pernyataan yang disukai tetapi sebenarnya itu salah. Yang kedua adalah pernyataan negatif namun dianggap positif karena sesuai dengan keinginan individu. Maka dari itu, untuk membentengi diri dengan dua jenis pernyataan yang tidak tepat ini, maka kita perlu untuk bersikap skeptis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam KBBI sendiri, skeptis memiliki arti kurang percaya atau ragu-ragu baik itu terhadap keberhasilan, suatu ajaran, dan sebagainya. Dalam konteks ini, maka kita perlu bersikap skeptis dari setiap informasi yang sudah kita dapatkan. Sikap skeptis ini dapat membantu kita untuk tidak bias nih terhadap informasi dan kita dapat menyaring serta melihat esensi dari pernyataan atau informasi yang kita terima. Nah, maka dari itu, untuk mendapatkan standar intelektual berpikir kritis yang ini, atau untuk mendapatkan ketepatan, maka kita perlu mengkaji dua hal. Yang pertama adalah informasi yang diterima dari orang lain. Kita perlu sadar bahwa masyarakat itu cenderung memiliki pemikiran dengan perspektif yang sempit dan juga hanya fokus pada kepentingan diri sendiri saja. Masyarakat itu cenderung baru mempertanyakan suatu hal jika tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Oleh karena itu, kita perlu sadar bahwa segala informasi yang kita dapatkan itu bisa saja sudah difilter atau disesuaikan dengan kepentingan orang lain. Maka dari itu, kita perlu bersikap skeptis terhadap setiap informasi yang kita terima dari orang lain, mengingat kecenderungan masyarakat ini. Yang kedua adalah informasi yang kita miliki sendiri. Kita sering keliru dalam menilai orang lain karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Oleh karena itu, individu yang berpikir kritis harus berani tidak hanya mengevaluasi informasi yang didapatkan dari orang lain, tetapi juga mengevaluasi dirinya sendiri agar mendapatkan ketepatan.
Dan juga individu yang berpikir kritis harus senantiasa mau memperlengkapi diri dengan berbagai informasi yang baru agar pengetahuannya pun semakin kaya dan juga bisa menjadi semakin kritis. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih ke bagian presisi atau precision. Jadi, presisi itu adalah hal mendasar dalam berpikir yang baik. Jadi, pernyataan yang disampaikan seseorang tuh bisa aja tepat dan juga jelas, tapi dia itu nggak punya presisi gitu. Jadi, contohnya, kalau ada temen nih butuh bantuan, karena dia tuh nggak paham nih sama materi pelajarannya. Jadi kita tuh kan nggak bisa ya langsung nolong dia tanpa informasi yang lengkap. Kita tuh perlu nanya dulu kayak bagian mana aja sih yang dia nggak ngerti. Terus kayak aku tuh jadinya harus menjelaskan bagian mana aja gitu. Jadi kita tuh istilahnya perlu informasi dulu lah untuk bisa membantu atau memberitahu dia gitu. Nah, untuk dapat presisi, kita itu memerlukan hal-hal secara detail atau informasi secara detail biar kita tuh mengerti secara tepat sebenarnya apa sih yang dimaksudkan seseorang itu kepada kita. Begitu. Nah, tapi presisi itu nggak selalu dibutuhkan nih. Ada yang kayak nggak membutuhkan uraian detail, tapi ada juga yang membutuhkan uraian atau penjelasan yang lebih spesifik. Contohnya itu kalau yang nggak butuh uraian detail, kayak seseorang itu ada yang nanya nih, kayak pensil aku ada di atas meja nggak? Terus jawaban kita kan berarti cuma ada dua ya, jawabannya itu iya dan juga tidak. Nah, jadi itu tuh nggak perlu uraian atau penjelasan yang lebih spesifik. Tapi kalau misalnya penjelasan yang lebih spesifik, itu contohnya kayak kita baru aja dikasih obat sama dokter. Nah, berarti kan kita perlu informasi lebih lanjut nih tentang obat tersebut. Kayak berapa kali obatnya harus diminum, terus kapan aja nih obatnya harus diminum, kayak sebelum makan kah, atau sesudah makan, dan apakah obatnya ini tuh punya efek samping gitu, kayak jadi lebih ngantuk, dan segala macamnya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang keempat, yaitu relevansi atau relevan. Jadi, sebuah pernyataan itu bisa aja jelas, tepat, dan juga persis. Tapi dia tuh nggak relevan nih dengan apa yang lagi dibicarakan. Jadi sesuatu itu dapat dikatakan relevan kalau misalnya dia itu langsung terkait dengan isu yang lagi dibicarakan dan dapat diterapkan juga gitu untuk mengatasi masalahnya. Nah, salah satu alasan dari akar munculnya ketidakrelevanan ini itu adalah ketidaktahuan. Jadi, seseorang itu nggak tahu nih gimana sih cara menganalisis isu yang lagi harus dihadapinya gitu. Nah, makanya dia itu jadinya nggak dapat memikirkan cara yang efektif untuk mengatasi masalah yang lagi dia hadapi. Contohnya, kayak ada teman A lagi nanya, gimana ya cara menabung? Terus si teman B itu jawab, tabungan aku di bank ada 5 juta sih. Nah, sebenarnya pernyataan teman B itu bisa aja benar secara fakta ya, kayak dia itu emang punya tabungan 5 juta gitu di banknya. Tapi relevan nggak dengan pertanyaannya si A? Enggak kan? Karena ya jawabannya si B itu nggak memberikan solusi atau nggak memberikan saran yang menjawab atau membantu si A itu untuk menabung gitu. Nah, si ketidakrelevanan itu bisa terjadi karena mungkin si teman B itu nggak paham nih cara menganalisis pertanyaan si A dan memberikan jawaban yang benar-benar berkaitan dengan masalah yang si teman A itu hadapi. Nah, syarat yang kelima adalah kedalaman atau depth, di mana ini tuh sama dengan sejauh mana seseorang itu mampu menganalisis, mengevaluasi, dan juga memahami suatu permasalahan secara lebih mendalam. Karena sebuah statement itu bisa aja jelas, akurat, sama presisi, namun memiliki kedalaman yang kurang atau informasi-informasinya tuh kurang dalam gitu. Nah, dengan berpikir secara dalam, kita itu tidak hanya melihat sebuah permasalahan dari permukaan atasnya saja, namun kita juga bisa mengidentifikasi nih, kayak misalkan dari segi faktor-faktornya atau dampak yang terjadi. Dan dengan kita berpikir secara mendalam, kita juga dapat menemukan cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi atau sedang diperbincangkan. Nah, biasanya dengan kita berpikir secara dalam, kita tuh akan memicu munculnya sebuah pertanyaan-pertanyaan atau ide pertanyaan yang harus kita uraikan, atau kita selesaikan nantinya. Sehingga ini akan membuat pikiran kita itu bekerja dengan lebih baik karena membuat kita lebih mengenali persoalan yang terjadi dengan lebih tepat. Dan suatu standar ini dapat membedakan orang yang berpikir kritis dan tidak, karena pada umumnya orang yang berpikir secara dangkal atau tidak dalam itu cenderung tidak dapat menunjukkan bahwa diri mereka itu dapat berpikir secara kritis. Nah, untuk contohnya,
ketika kita menghadapi isu nih tentang perubahan iklim. Nah, orang yang berpikir dangkal mungkin hanya menyalahkan emisi kendaraan saja gitu ya. Namun sebenarnya jika kita lebih memikirkannya lebih dalam, kita tuh dapat mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti adanya deforestasi atau kebijakan energi, bahkan perilaku-perilaku konsumtif yang dilakukan secara tidak sadar oleh manusia. Nah, syarat selanjutnya atau syarat keenam adalah keluasan, di mana keluasan ini juga berperan penting nih dalam berpikir kritis. Karena ketika kita memikirkan suatu permasalahan, itu kita perlu melihat permasalahan tersebut secara luas dari segala aspek dan juga sudut pandang yang ada. Nah, apabila seseorang itu hanya melihat dari satu sudut pandang saja, mereka itu akan gagal dalam mempertimbangkan sesuatu yang mungkin aja nih membantu mereka nantinya. Dan terutama apabila mereka itu tidak mengakui dan tidak mempertimbangkan adanya perspektif-perspektif dan sudut pandang lain. Nah, hal-hal seperti ini atau orang-orang seperti ini disebut sebagai miopikal atau berpikiran sempit. Nah, kenapa sih banyak orang yang masih berpikiran sempit? Ada beberapa faktor yang mengakibatkan orang-orang itu masih sering nih berpikiran sempit. Yang pertama itu adanya pendidikan yang terbatas, di mana kurangnya paparan terhadap berbagai ide, konsep, itu tuh membuat orang hanya mendapatkan informasi dari suatu sumber saja, sehingga umumnya tuh sifatnya tuh homogen. Sehingga ketika dia terpapar sudut pandang baru, yang mungkin aja nih beda sama yang dia dapatkan sebelumnya, dia tuh akan lebih sulit dalam menerimanya atau memahaminya. Contohnya, ketika seseorang itu hanya belajar sejarah dari satu versi aja nih di dalam buku pelajaran, dan mungkin aja dia nggak tahu ada perspektif atau dari sisi negara lain terkait peristiwa yang sama. Jadi dia hanya menganggap negara A ini salah, padahal di negara A, negara B juga salah gitu. Yang kedua adalah berpikir sosiosentris, di mana umumnya sejak kecil kita tuh diajarkan untuk melihat dunia dari sudut pandang budaya atau kelompok yang sama kayak diri kita. Sehingga biasanya kita itu tidak mempertimbangkan nih adanya pemikiran lain dari budaya-budaya yang ada di luar sana. Dan ini tuh biasanya kita tuh jadinya nggak mencari kebenaran-kebenaran berdasarkan budaya-budaya lain. Nah, yang ketiga itu adalah kepentingan diri yang alamiah, di mana umumnya itu cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi nih, sehingga orang itu tuh lebih menerima pandangan-pandangan yang dapat menguntungkan dirinya, dan dia tuh mengabaikan perspektif yang bisa aja ngerugiin dia. Jadi kayak benar-benar pure nerimanya itu yang sejalan, sesuai, dan menguntungkan saja. Yang terakhir atau yang keempat itu adalah arogansi intelektual, di mana adanya keyakinan yang berlebihan terhadap pendapat diri dia sendiri. Jadinya dia ngerasa pendapat yang sudah dia keluarkan itu udah benar, jadinya dia enggan nih dalam mempertimbangkan pendapat-pendapat atau pandangan orang lain yang bisa aja pandangannya itu sebenarnya lebih logis atau memiliki bukti yang kuat. Contohnya, misalkan ada seorang dokter nih. Nah, dia itu sudah melakukan metode A ini dari 10 tahun dia berpraktik gitu ya. Dan karena dia sudah memiliki pengalaman yang lama, ketika ada metode baru yang lebih efisien atau lebih efektif, dia tuh menolak karena menurut dia metode yang dia lakuin aja bisa kok walaupun lebih lama gitu ya. Jadinya dia lebih percaya sama metode yang dia gunakan. Nah, ketika kita menghindari perspektif yang tidak sesuai, ini tuh sebenarnya tuh nggak boleh, karena bisa aja perspektif itu membantu kita dalam mencari ide-ide,
konsep yang baru. Nah, keluasan itu sebenarnya tuh menuntut kita agar kita itu dapat berpikir secara terbuka dan belajar untuk melatih diri agar kita tuh dapat menerima pandangan-pandangan atau perspektif yang dimiliki oleh orang lain. Nah, syarat selanjutnya adalah logika atau logic, di mana logika ini menjadi salah satu standar yang sangat penting dalam berpikir kritis, karena berpikir logis itu adalah proses menyusun pikiran yang terstruktur dan memberikan arti, atau ide-ide yang dikombinasikan itu tuh nantinya bakalan saling mendukung dan memberikan sebuah arti yang atau makna. Nah, tapi sayangnya tuh biasanya orang sulit untuk konsisten dalam berpikir nih. Karena seringkali mereka itu menyatakan sebuah pernyataan atau statement atau keyakinan yang bertentangan secara tanpa sadar atau secara tidak sadar. Contohnya, ada dosen yang menerapkan suatu standar, dan dia bilang kalau misalkan tidak memenuhi standar, berarti mahasiswa ini nggak bisa apa-apa atau tidak berhasil. Nah, karena ada mahasiswa yang merasa berat, dia nanya atau dia meminta dosen untuk mengubah standar yang dia miliki. Nah, dosen ini malah bilang kalau misalkan keberhasilan mahasiswa ya balik lagi ke mahasiswa itu sendiri, bukan ke dosennya. Nah, hal ini menunjukkan pernyataan yang tidak logis. Karena pertama, awalnya dosen itu menyatakan bahwa standar yang dia buat itu menentukan keberhasilan mahasiswa. Namun yang kedua, dia bilang kalau misalkan keberhasilan mahasiswa tergantung pada mahasiswa itu sendiri. Padahal sebenarnya standar itu hanyalah alat ukur dan bukan penentu utama nih apakah mahasiswa ini berhasil atau gagal. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya kesalahan logis. Nah, kesalahan logis itu apa sih? Nah, kesalahan logis itu adalah kekeliruan dalam penalaran yang membuat suatu argumen atau statement itu menjadi tidak valid atau lemah. Nah, kesalahan ini bisa terjadi karena adanya kontradiksi, asumsi yang salah, hingga pola pikir yang menyesatkan yang dimiliki oleh seseorang. Baik, selanjutnya yang ke-8, makna atau significance. Makna bersifat mendasar dan tahan lama serta berhubungan dengan nilai. Makna dalam berpikir kritis berkaitan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi informasi dan juga gagasan paling penting dalam suatu isu, di mana banyak sekali orang gagal untuk berpikir mendalam dan tidak bertanya pertanyaan paling penting dan bermakna. Jadi contohnya kayak misalnya ada seorang mahasiswa, dia dapat nilai kurang bagus, menurut dia tuh kurang bagus. Lalu dia melontarkan pertanyaan kayak, gimana ya caranya untuk mendapatkan nilai A? Itu merupakan pertanyaan dangkal. Kalau misalnya pertanyaan bermakna, itu dia bisa bernanya seperti, bagaimana supaya saya menjadi mahasiswa yang lebih terdidik. Lalu yang ke-9, kewajaran atau fairness adalah yang terakhir. Kewajaran dalam berpikir kritis ini berarti dia tuh berpikir dengan cara yang benar dan juga masuk akal sesuai dengan penalaran. Nah, contoh yang tidak masuk akal atau tidak wajar, itu misalnya dia tuh mengikuti keinginan pribadi yang merugikan orang lain. Misalnya, dia tuh seorang HRD, terus dia harus hire seseorang, tetapi dia ini mengikuti keinginan pribadi dia, dan dia itu memasukkan orang yang lebih tidak kompeten, tapi dia memiliki koneksi dengan HRD tersebut. Nah, itu bisa merugikan perusahaan dan juga karir orang lain yang tidak dapat masuk ke dalam perusahaan tersebut. Lalu contoh yang kedua adalah membuat asumsi tanpa bukti atau fakta seperti menggosip. Jadi, kesimpulannya, berpikir kritis itu sebenarnya memerlukan standar sebagai patokan nih buat mengukur kualitas berpikir seseorang. Jadi, setelah kita menjelaskan dari 9 standar itu ada yang kejelasan, ketepatan, presisi, relevansi, kedalaman, keluasan, logika, makna, dan juga kewajaran. Jika kita menguasai 9 standar itu, kita itu jadinya bisa
terhindar nih dari kekeliruan ketika kita itu mau menentukan suatu pilihan atau ketika kita mau mengambil keputusan. Oke, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya di sini mewakili teman-teman saya meminta maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata dan terima kasih juga yang telah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya. Bye-bye.